oke itu pendampingan dan pengkondisian dari guru selama pembelajaran. Yang tidak oke itu bahwa sebetulnya pembelajaran itu bukan serial buku-buku latihan soal-soal. Lalu pembelajaran merupakan desain kegiatan atau aktivitas yang membantu meningkatkan kompetensi murid oleh guru. Itu yang ketiga. Lalu pembelajaran itu bukan sekumpulan aktivitas dari buku panduan guru. Yang keempat, pembelajaran adalah panduan dari guru selama perjalanan pembelajaran. Lalu pembelajaran itu yang tidak oke, itu pembelajaran itu bukan buku panduan guru atau buku paket atau latihan soal-soal. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham tentang hal ini. Nah, kita pada pertemuan siang sore hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana sih mendesain pembelajaran gitu ya. Nanti landasan teorinya apa? Nanti kita akan sampai masuk ke learning step A to E, bagaimana menerapkan learning step A to E itu apa sih gitu di pembelajaran kita. Oke, landasan teori pembelajaran dalam mempersiapkan modul ajar dan SLS. Jadi di sini Bapak Ibu pasti sudah familiar, ada landasan teori behavioristik, kognitif, humanistik, dan konstruktivisme. Dan keempat ini itu pastinya core-nya adalah kehadiran Allah di dalam hati. Jadi bagaimana guru mempersiapkan pembelajaran dengan melibatkan Allah, menghadirkan Allah di dalam hati, sehingga ketika guru mendesain pembelajaran dengan landasan teori behavioristik, kognitif, humanistik, dan juga konstruktivisme ini betul-betul sesuai dengan pendidikan Kristen. Ini adalah penjabaran dari behavioristik dalam pendidikan Kristen. Yang pertama, guru dapat menggunakan petunjuk dan dorongan atau peringatan akan hukuman untuk menolong murid membentuk perilaku yang baru. Yang kedua, guru menggunakan penguatan positif, bisa berupa pertanyaan atau pujian atas usaha atau perilaku secara tepat, dan penguatan negatif. Penguatan negatif di sini bukan hukuman untuk mengekang perilaku yang tidak tepat. Yang ketiga, guru dapat menggunakan petunjuk dan dorongan untuk meminimalisasi masalah perilaku bukan dengan omelan. Yang keempat, guru dapat menggunakan perhatian pada tindakan murid, bukan pada kualitas pribadi. Yang dimaksud kualitas pribadi adalah memberi pujian kepada jawaban terbaik, bukan kepada murid terbaik. Jadi yang dimaksud di sini, bagaimana guru itu memberikan petunjuk dan dorongan, memberikan penguatan positif, lalu meminimalkan masalah perilaku, bukan dengan ngomel tapi memberi solusi. Lalu bagaimana guru memperhatikan muridnya, usaha murid, bukan jawaban terbaik dari murid itu. Jadi bagaimana guru itu membantu murid-murid untuk memiliki tingkah laku yang sesuai dengan perilaku nilai-nilai Kristen yang kita terapkan dengan cara memberikan sebuah arahan yang jelas, memberikan boundaries, batasan-batasan, dan juga encouragement. Di sini ada penguatan positif dan juga penguatan negatif. Artinya penguatan negatif ini bukan hukuman ya, tapi lebih menghargai usaha. Meskipun ada perubahan kecil yang ditampilkan oleh anak itu, oleh murid kita, meskipun perubahan kecil itu belum mencapai target atau perubahan yang signifikan, tetap guru dapat memberikan penguatan kepada usaha dari murid itu untuk bisa lebih baik lagi. Ya, jadi di teori behavioristik ini lebih menekankan ke perilaku. Bagaimana murid memiliki perilaku yang benar, yang positif untuk bisa melakukan pembelajaran. Lalu yang kedua kognitif. Kognitif dalam pendidikan Kristen, yang pertama, guru dapat membangkitkan rasa ingin tahu murid dan membiarkan murid memuaskan rasa ingin tahu mereka, sekalipun jika gagasan tersebut tidak berhubungan langsung dengan pelajaran. Maksimalkan relevansi materi dalam kehidupan sehari-hari murid. Jadi, mungkin ada kalanya ketika guru sudah mendesain RPP gitu ya, pastinya yang kita desain di RPP kita itu akan kita lakukan di kelas.
di pembelajaran maksudnya. Tetapi waktu di tengah-tengah pembelajaran, ada 1-2 anak kita atau sekelompok murid kita yang menanyakan sesuatu atau ingin tahu tentang sesuatu yang mungkin saja agak menyimpang dari topik yang sedang kita bahas. Kalaupun itu terjadi, Bapak Ibu dapat meninggalkan sebentar topik di RPP itu untuk bersama-sama menjawab, mencari tahu apa yang sekelompok murid ini ingin tahu begitu. Sehingga Bapak Ibu guru membantu murid ini dan juga bisa menginspirasi murid-murid yang lain untuk bersama-sama mencari tahu tentang hal-hal yang ditanyakan. Jika ini tidak diwadahi, maka akan mengganggu pembelajaran kita selanjutnya. Murid akan merasa bahwa dia tidak mendapatkan jawaban yang dia harapkan, lalu dia merasa bahwa dia tidak didengar begitu ya. Jadi ini harus diselesaikan dulu. Tidak mengapa kita meninggalkan sebentar topik pada lesson plan kita. Dan pastinya ketika kita mendesain lesson plan, usahakan apa yang kita desain itu direlatekan, dihubungkan dengan kehidupan keseharian anak-anak murid-murid kita. Yang kedua, gunakan penjelasan, demonstrasi, dan gambar-gambar untuk menolong murid memahami suatu konsep. Bagi murid-murid SD, itu penting sekali untuk mengimbangi komunikasi verbal. Komunikasi verbal yang disampaikan harus diimbangi dengan demonstrasi dan gambar. Ketika saya berbicara begini kepada Bapak Ibu, pasti di awan pikiran Bapak Ibu itu menciptakan sebuah imajinasi atau gambaran dari kalimat-kalimat saya. Nah, hal ini akan mudah bagi yang sudah teenager ya, yang mungkin sudah SMP, SMA, itu akan lebih mudah daripada yang SD. Maka meskipun SMP, SMA pun masih perlu dibantu ya, tapi dibantunya tidak sedetail yang SD maksud saya. Bukan berarti SMP, SMA tidak. Nah, maka dari itu perlu Bapak Ibu guru mengetahui bahwa komunikasi verbal atau penjelasan verbal itu lebih memakan effort atau lebih melelahkan daripada penjelasan verbal itu dibarengi dengan adanya demonstrasi dan gambar-gambar. Yang ketiga, guru dapat melakukan aktivitas pembelajarannya secara fleksibel, memberi penjelasan serta tuntunan, dan memberi murid kesempatan memecahkan masalahnya sendiri. Lalu guru juga dapat membahas kembali konsep-konsep penting secara berkala. Nah, aktivitas ini nanti akan tercermin pada learning step yang akan kita pelajari bersama setelah slide ini ya. Jadi akan ada wadah atau momen guru menyediakan waktu dan tempat untuk anak bisa bereksplor. Untuk murid kita bisa menunjukkan kemampuan dan pengalamannya dia. Sehingga itu bisa menambah rasa percaya diri dia untuk dia dapat belajar hal baru berikutnya. Lalu membahas kembali konsep itu juga penting, jadi lebih ke reconfirmation tentang pemahaman yang sudah dia dapatkan. Nanti itu akan ada kok di learning step kita setelah ini ya. Setelah saya jabarkan teorinya, nanti kita akan masuk ke learning step. Lalu landasan teori berikutnya, konstruktivisme. Bagaimana konstruktivisme dalam pendidikan Kristen? Yang pertama, guru membantu murid menggunakan pengetahuan yang merupakan hasil konstruksi atau bentukan di desain pembelajaran oleh guru. Yang kedua, guru mendampingi murid belajar untuk menemukan sendiri kompetensi dan pengetahuannya guna mengembangkan kemampuan yang sudah ada pada dirinya. Yang ketiga, tongkat pengajaran terletak pada guru selaku pendidik. Jadi penting sekali buat Bapak Ibu guru, bagaimana dalam konstruktivisme ini membantu anak-anak memiliki pengetahuan yang benarnya, pemahaman yang sudah benarnya. Bagaimana anak dapat melepaskan pemahaman dia yang tidak tepat, berubah menjadi pemahaman yang benar. Nah, maka untuk mencapai hal itu, tongkat pengajaran ini harus dari guru, bukan dari murid yang mendesain. Gitu ya.
Jadi guru yang harus menentukan, yang mendesain. Nah, sehingga murid itu dapat dengan bantuan atau panduan guru mencapai TP ya, tujuan pembelajaran yang sudah didesain tadi. Oke. Ini sesuai dengan filosofi pendidikan Kristen bahwa gembala kita, gembala agung kita itu yang memegang peran, dialah tongkatnya, ya. Guru ini adalah wakilnya. Intinya dia yang berperan di dalam menentukan pendidikan Kristen buat anak muridnya, ya, bukan anak muridnya yang mendesain. Lalu humanistik dalam pendidikan Kristen. Yang pertama, guru menggunakan pengalaman, emosi, nilai-nilai, dan pilihan dari murid secara terarah. Yang kedua, menggunakan proses kelompok kecil untuk memaksimalkan interaksi antar pribadi murid. Yang ketiga, memberikan ruang kepada murid untuk mengatur waktu pembelajaran mereka sendiri. Yang keempat, menciptakan atmosfer kelas yang santai dan aman dengan memberikan perhatian kepada masing-masing murid sebagai individu. Jadi bagaimana pendekatannya guru? So it means humanistic kan, human to human. Bagaimana guru melakukan pendekatan kepada murid-muridnya sesuai dengan usia murid ya, dengan menggunakan pengalaman, emosi, nilai-nilai, dan pilihan dari murid itu secara terarah. Ya. Jadi kalau pengalaman atau emosinya anak itu tidak tepat, diarahkan. Nilai-nilai anak apa yang dia miliki, lalu pilihan-pilihan dari murid yang tidak tepat bisa diarahkan lebih tepat. Jadi lebih ke pendekatannya bagaimana ini guru ke anak-anak. Bisa juga dengan menggunakan kelompok kecil, pengaruh kelompok kecil. Guru juga harus memberikan ruang yang cukup sehingga anak-anak bisa mengatur pembelajarannya mereka secara mandiri ya. Lalu atmosfer kelas ini lebih ke hidden curriculum nanti. Kalau Bapak Ibu familiar dengan hidden curriculum, nah Bapak Ibu bisa menciptakan atmosfer kelas yang santai dan aman. Jadi hidden curriculumnya bisa jalan nih, gitu ya. Harapannya atmosfer kelas itu membantu anak untuk bisa lebih cepat catch up dengan target pembelajaran yang kita sudah desainkan. Oke, menurut Brunner, setiap manusia memiliki mood pemahaman yang berbeda sesuai dengan rentang usianya. Ada mood enaktif, ikonik, dan simbolik. Enaktif itu berdasarkan pada tindakan, demonstrasi, dan praktek eksperimen. Yang kedua, mood ikonik, berdasarkan pada gambar-gambar, foto-foto, diagram, dan hal lain-lain yang semacam itu. Yang ketiga, mood simbolik, berdasarkan pada bahasa dan penggunaan kata-kata untuk menyatakan gagasan-gagasan yang kompleks. Jadi, mood enaktif dan ikonik itu lebih sesuai untuk tingkat yang KBTK, SD gitu ya. Meskipun SMP, SMA ya masih perlu pasti gitu ya. Pasti sekali ada mood enaktif dan ikonik. Tetapi mood simbolik itu bisa lebih nanti semakin ke atas mood simboliknya semakin kuat gitu ya. Di kelas bawah juga perlu mood simbolik, tapi penggunaan kata-kata di kelas yang bawah itu lebih harus diimbangi dengan enaktif dan ikoniknya. Seperti saya sampaikan, komunikasi verbal itu kalau untuk anak SD itu harus diimbangi dengan visual dan demonstrasi. Adapun dimensi pembelajaran menurut Robert Marsano mengembangkan dimension of learning untuk mengorganisir pengajaran dan proses pembelajaran. Dimension of learning yang dimaksud ini ada 5 nanti ya. Yang pertama, mengembangkan sikap positif dan persepsi. Murid mengembangkan dan menyaring pembelajaran mereka melalui sikap-sikap dan persepsi-persepsi mereka. Para guru bisa mempengaruhi sikap dan persepsi tersebut secara positif untuk membantu meningkatkan proses belajar. Sorry, saya agak tenggorokannya agak gatal sedikit. Oke, sebelum anak-anak itu masuk ke kelas kita, terlibat dalam pembelajaran kita, mereka itu sudah memiliki sikap-sikap dan persepsi-persepsi masing-masing. Mereka sudah memiliki pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, bagaimana guru dalam hal ini mempersiapkan murid kita untuk siap belajar dengan memiliki sikap yang positif dan persepsi yang positif. Oke, bagaimana kira-kira apa yang bisa guru lakukan? Kita bisa lihat bersama. Ada di sini saya berikan ada 6. Yang pertama, guru dapat memantau sikap dan persepsi sebagai guru terhadap murid. Bagaimana guru mengarahkan murid secara
behavioristik tadi ya, ada teori behavioristik, sehingga murid dapat memiliki sikap dan persepsi yang positif. Yang kedua, respon dengan positif terhadap respon murid yang kurang atau salah. Nah, jika ada murid yang memiliki sikap atau persepsi yang tidak tepat, maka guru di sini jangan terpancing dengan sikap atau persepsinya murid kita, tapi bagaimana dia bisa mengcounter terutama yang guru SMP SMA ya, bagaimana bisa mengcounter respon murid kita yang kurang atau salah itu. Yang ketiga, menghubungkan tugas-tugas dengan ketertarikan murid. Supaya murid memiliki sikap dan persepsi yang positif, maka guru dapat mendesain di langkah awal itu sebuah tugas atau kegiatan yang membuat murid kita tertarik untuk cari tahu lebih lanjut tentang topik yang akan kita paparkan pada hari itu, begitu ya. Yang keempat, mengenali perilaku yang diharapkan selama pengerjaan tugas dan penyelesaiannya. Yang kelima, memecahkan tugas yang kompleks menjadi langkah yang lebih mudah. Yang keenam, mengkomunikasikan peraturan dan prosedur kelas dengan jelas. Jadi bagaimana guru membantu anak-anak untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan yang tadi sudah disepakati, yang akan diberikan, lalu membantu anak-anak memecahkan hal-hal yang kompleks menjadi lebih mudah. Lalu juga peraturan dan prosedur itu harus diberitahukan di awal dengan jelas, sehingga anak-anak tidak salah kerja atau tidak salah langkah. Yang kedua, memperoleh dan menyatukan pengetahuan baru. Yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan untuk mengerti pengetahuan baru, menyatukan dengan apa yang sudah diketahui, background knowledge, dan mengingatnya untuk digunakan. Jadi yang kedua ini, anak-anak itu sebetulnya sudah memiliki background knowledge atau pengetahuan yang dia sudah tahu sebelumnya tentang topik yang akan kita bahas. Nah, bagaimana guru mengetahui apakah murid saya ini udah tahu belum ya tentang hal ini? Seberapa jauh dia tahu? Nah, guru dapat melakukan apa? Yang pertama, guru menggunakan diagram KW sama L ya, KWL. What I know, what I want to know, what I learned. Nah, ini seperti bisa dibentuk seperti diagram atau table gitu ya, tabel gitu untuk buat KWL. Yang kedua, menggunakan model berpikir induktif, khusus ke umum. Ada contoh-contoh konkret, fakta-fakta untuk ditarik kesimpulan. Yang ketiga, menggunakan piktograf, grafik-grafik, diagram-diagram, pola organisasional, gambar grafis, pertanyaan-pertanyaan, pack word atau metode hubungan, peralatan yang membantu ingatan mnemonik. Jadi ini adalah contoh-contoh atau langkah praktis yang guru dapat lakukan untuk membantu murid mengeluarkan background knowledge-nya, mencari tahu seberapa jauh mereka udah paham tentang topik yang akan kita bahas. Yang ketiga, memperluas dan memurnikan pengetahuan. Dalam hal ini, guru menguji dan menganalisa pengetahuan dengan cara yang dapat menolong mereka melakukan hubungan yang baru, menemukan kembali arti, mendapatkan pandangan baru, dan menjelaskan serta membetulkan konsep yang salah. Jadi, langkah ketiga ini harus terjadi atau guru membantu anak-anak, murid-murid untuk bisa menemukan pemahaman yang benar pada sebuah materi yang dibahas. Jadi bagaimana memahamkan atau memberikan sebuah pandangan atau pemahaman yang benar ini, sehingga anak-anak atau murid kita itu dapat membuang pemahamannya dia yang salah, gitu ya, dan menggantikannya dengan pemahaman pengetahuan yang benar. Bagaimana caranya? Yang pertama, guru dapat membandingkan persamaan dan perbedaan. Yang kedua, mengelompokkan hal-hal ke dalam kategori. Yang ketiga, meringkas tema utama. Yang keempat, menyimpulkan kesamaan yang tak dikenal atau prinsip-prinsip dari informasi atau observasi. Lalu yang kelima, menggunakan kesamaan dan prinsip-prinsip untuk menyimpulkan yang tidak dinyatakan tentang informasi. Selanjutnya, membangun sistem dukungan atau tuntunan, menganalisa kesalahan, menganalisa perspektif. Jadi ini adalah hal praktis yang guru-guru dapat lakukan untuk membantu murid memperoleh pemahaman yang benar dan membuang pemahaman yang salah. Yang keempat, menggunakan pengetahuan dengan penuh arti, yaitu menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah atau mengembangkan cara-cara mengumpulkan informasi tambahan. Jadi yang keempat ini tadi, yang ketiga sudah
anak sudah membuang pengetahuan yang salah, pemahaman yang salah, menggantikannya dengan pemahaman yang benar. Nah, di langkah keempat, bagaimana dengan pemahaman yang benar ini anak-anak menggunakannya, sehingga pemahaman dan pengetahuan yang benar ini dapat menyelesaikan masalah atau bahkan dapat membantu dia mencari informasi-informasi tambahan untuk lebih memperkuat pemahamannya dia yang baru ini. Apa yang guru bisa lakukan? Yang pertama, menerapkan kriteria untuk memilih dari alternatif yang tampaknya setara. Yang kedua, mengatasi kendala yang menghalangi pencapaian sasaran. Yang ketiga, mengembangkan produk yang unik atau proses yang memenuhi kebutuhan. Yang keempat, menguji penjelasan dari fenomena yang diteliti. Yang kelima, menyelesaikan masalah di mana ada kebingungan atau kontradiksi. Selanjutnya, yang keenam, menganalisa bagian-bagian dari suatu sistem dan bagaimana mereka berinteraksi. Jadi keenam hal ini, harapannya teman-teman guru dapat menggunakannya sebagai bantuan buat anak-anak kita, buat murid untuk bisa menerapkan pengetahuannya yang benar tersebut. Yang kelima, adanya kebiasaan pikiran yang produktif, mengembangkan pemikiran kreatif, pemikiran kritis, dan peraturan pribadi. Jadi yang kelima ini, setelah tadi anak-anak menerapkan pengetahuannya yang positif, nah bagaimana dia dari pengetahuan positif itu menghasilkan hal-hal yang produktif, ya, dengan pemikiran yang kreatif, kritis, dan juga ada peraturan atau disiplin diri dalam dirinya sehingga dia menghasilkan karya yang produktif. Langkah-langkah yang guru dapat lakukan yaitu mencari kejelasan sehingga tindakan akan lebih bernalar dan logis serta tetap peka dengan pendapat dan perasaan orang lain. Yang kedua, menyamakan cara-cara baru melihat suatu situasi di luar batasan ketentuan standar. Yang ketiga, melibatkan lebih banyak kontrol pribadi dari tindakan-tindakan diri. Ya, ini adalah 3 hal yang dimana guru dapat lakukan untuk membantu muridnya. Lebih memberikan ide, lebih memiliki nalar dan logis, tapi tetap peka dengan sekitarnya, begitu ya. Terus bisa menemukan hal-hal baru di luar ketentuan standar atau di luar hal-hal yang biasanya, jadi bisa lebih kreatif gitu ya, sehingga bisa menjadi pilihan atau jawaban buat masalah yang mungkin belum ada solusinya gitu ya. Nah ini baik sekali yang kelima ini, sehingga tidak hanya pengetahuan aja, tapi bagaimana dari pengetahuan itu terciptalah sebuah produk, terciptalah sebuah action yang dapat menjadi berkat gitu ya. Landasan teori tadi itu semua terangkum di langkah pembelajaran E to E di IB Learning. Apa aja langkah pembelajaran E to E itu? Ini. Langkah A itu aku bisa. E atau aims bahasa Inggrisnya, aims. Dalam hal ini, guru menstimuli semangat belajar dan rasa ingin tahu murid untuk memberitahukan tujuan belajar melalui cerita, eksperimen, game gitu ya. Lalu ada langkah B, bagaimana aku tahu. Dalam hal ini mengkaitkan pengetahuan, background knowledge, dan pengalaman yang dimiliki murid dengan pembelajaran melalui visual, auditori, maupun kinestetik. Langkah C itu coba yuk. Guru memeriksa pemahaman murid selama pembelajaran dengan menggunakan scaffolding, berupa pertanyaan, gambar, skema, bagan, tabel. Lalu di langkah D, dengar dan ulangi. Guru mengulas kembali sebagai bentuk afirmasi ketika murid mendengarkan dan mengulanginya sebagai proses mengendapkan pengetahuan baru yang didapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang logis, kritis, dan berdasarkan masalah. Langkah E, evaluasi. Di situ ada revisi, konfirmasi, pengayaan, refleksi pertanyaan-pertanyaan CFRC, serta komitmen. Apa itu pertanyaan CFRC? Ada 4. Apa tujuan Allah? Apa yang salah? Perbedaan apa yang Tuhan Yesus berbuat? Apa yang akan kamu lakukan? Jadi ada 4 pertanyaan CFRC dan tentunya ini pertanyaan teori. Ketika nanti masuk di pembelajaran, pertanyaan ini pastinya secara prinsip sama, tetapi secara kalimat pasti berubah. Kalimatnya disesuaikan dengan topik pembelajarannya apa. Oke, ini langkah pembelajaran E to E yang Bapak Ibu dapat pelajari bersama dan nanti akan dapat diterapkan di pembelajaran masing-masing. Di Aku Bisa atau AIMS, di situ ada pengkondisian yang Bapak Ibu guru lakukan. Tadi ya, membangun sikap positif dan persepsi tadi ya, ingat teorinya ya tadi itu. Nah,
Bagaimana guru bisa mengkondisikan untuk murid memiliki sikap positif dan juga persepsi. Boleh pakai pendekatan lewat teori behavioristik tadi ya, gitu ya. Atau teori humanistik tadi juga boleh. Yang kedua, menarik keluar pengalaman dan pengetahuan murid. Yang ketiga, berkegiatan yang menimbulkan rasa ingin tahu dan disesuaikan dengan ketertarikan murid. Yang keempat, adanya peraturan dan prosedur yang jelas. Oke. Di AIMS ini atau di Aku Bisa ini guru-guru bisa membangun sikap positif dan persepsi anak dengan mendesain sebuah kegiatan yang mengencourage anak untuk penasaran dulu, untuk ingin tahu dulu. Kenapa bisa gitu ya? Kok gini ya? Gitu. Nah, tapi untuk mendesain itu tetap harus ada peraturan dan prosedur yang jelas. Sehingga kegiatan pembelajaran kita tidak chaos, tidak kacau gitu ya. Tapi tetap terarah, tersistematis untuk anak-anak bisa mencari tahu lebih ya, bisa have fun, sehingga mereka memiliki sikap positif terhadap pembelajaran kita. Lalu yang di bagian mana aku tahu, be understood. Pemaparan konsep-konsep atau informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Yang kedua, menggunakan imajinasi untuk mengkaitkan konsep-konsep atau informasi. Menggunakan cerita, simbol, chart, grafik, diagram, dan juga mnemonik. Lalu yang keempat, berbasis masalah dan solusi. Jadi di be understood, bagaimana aku tahu ini, saatnya guru-guru memberikan waktu atau tempat buat anak-anak untuk menuangkan apa yang dia sudah tahu. Oke, jadi bagaimana adanya pemaparan konsep informasi melalui pertanyaan yang diajukan oleh guru. Jadi guru bisa memancing dengan pertanyaan. Inti pertanyaannya adalah memberikan waktu atau meminta anak-anak melakukan sesuatu juga boleh ya. Enggak cuma mengajukan pertanyaan aja, tapi minta anak-anak melakukan sesuatu untuk anak-anak itu menunjukkan sejauh mana dia sudah mengetahui topik yang akan kita bahas ini atau materi yang akan kita bahas pada pembelajaran tersebut, gitu ya. Bisa juga lewat cerita, simbol, diagram ataupun mnemonik ya. Yang pastinya harus berbasis masalah dan solusi. Oke, di langkah C, cari tahu yuk, check it out. Menjabarkan ide-ide atau penemuan-penemuan yang ada, memeriksa kebenaran dari ide-ide dengan melihat hubungan antara teori dengan hasil kegiatan. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan yang ada, terus adanya kesimpulan. Jadi dicari tahu ini bagaimana murid melakukan pembuktian atau pemeriksaan dari langkah B. Dia sudah menunjukkan apa yang dia tahu, pemahaman apa yang dia ketahui selama ini. Nah, di langkah C ini waktunya membuktikan apakah pemahamannya itu benar atau tidak. Jadi guru bisa bersama-sama melakukan dengan murid-murid untuk membuktikan. Kalau pemahamannya benar, berarti sudah oke nih. Nah, kalau pemahamannya tidak benar, maka saatnya murid ini harus melepaskan pemahaman yang salah tersebut, menggantinya dengan pemahaman yang benar. Lalu langkah D, dengar dan ulangi, do, listen, and repeat, mengatakan konsep-konsep atau informasi yang didapat dengan cara lain. Mengulangi konsep-konsep atau informasi dalam pemaparan sebagai penegasan. Yang ketiga, menjelaskan penerapan konsep dan teori ke kehidupan nyata. Yang keempat, mencari informasi tambahan untuk konsep dan teori yang ada. Jadi didengar dan ulangi, saatnya guru membantu murid-murid untuk murid-murid itu dapat menceritakan kembali apa yang dia sudah pahami, apa yang dia sudah ketahui, sejauh mana dia tahu. Nah, kalaupun dia ketika menceritakan kembali dengan bahasanya dia, dengan bahasanya murid, guru juga bisa tetap melihat, udah benar nggak sini pemahamannya. Kalau nggak benar ya diluruskan lagi gitu. Atau bahkan dikembangkan dengan mencari informasi tambahan untuk semakin memperkuat pemahaman yang baru ini, yang sedang dipelajari ini, gitu ya. Menceritakan kembali dalam hal ini bukan hanya secara verbal ya, seperti saya ini ngomong gini ya. Misalkan kembalinya tidak harus dengan komunikasi verbal, tapi bisa juga dengan demonstrasi. Dia mau melakukan eksperimen, dia mau presentasi, atau juga dia mau menggambar misalnya. Bebas. Jadi menceritakan kembali ini tapi sesuai dengan konteksnya ya, sesuai dengan materi kita apa. Guru dapat memberikan pilihan-pilihan. Menceritakan kembalinya itu dalam bentuk apa. Lalu evaluasi.
Dalam evaluasi ada review, konfirmasi, pengayaan, refleksi, dan komitmen. Di review, disinilah saatnya resitasi atau pemaparan dengan diksi yang sesuai konteks pembelajaran. Konfirmasi, evaluasi produk yang ditemukan atau diciptakan. Lalu pengayaan itu improvisasi dan menemukan hal-hal baru. Refleksi di sini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan CFRC. Tadi ya, apa tujuan Allah, apa yang salah, perbedaan apa yang Tuhan Yesus berbuat, apa yang akan kamu lakukan. Lalu terakhir komitmen, minta anak-anak untuk membuat komitmen. Jika dia belum melakukan yang terbaik, maka itu saatnya disesuaikan dengan, direlatekan dengan topik atau materinya yang dibahas ya. Nah, anak diminta untuk berkomitmen untuk melakukan yang terbaik lagi. Ini adalah langkah pembelajaran A to E dari IB Learning. Nah, di komitmen ini tadi sudah saya singgung sedikit, anak bisa memiliki janji pribadi untuk menjadi lebih baik, lalu diwujudkan dalam karya nyata yang merupakan bagian dari consummation, lalu membawa dampak positif bagi diri sendiri dan juga sekitarnya. Ini adalah 5 langkah di mana murid-murid dapat, teman-teman guru dapat mempersiapkan pembelajaran. 5 steps preparing the lesson. Yang pertama, mempersiapkan CP, TP-ATP, dan scope sequence. Itu dilakukan sebelum tahun pelajaran baru. Lalu pada langkah berikutnya, setelah CP, TP-ATP, dan scope sequence, guru membuat fortnight atau weekly ya. Kalau SD sampai SMA mungkin weekly ya. Kalau fortnight itu per 2 minggu. Kecuali Bapak Ibu memang per 2 minggu itu fortnight, tapi kalau per minggu itu weekly. Membuat weekly program, modul ajar, subject matter, SLS, dan juga penilaian. Setelah itu, ketika pembelajaran dimulai atau tahun pelajaran baru sudah berlangsung, maka sebelum pembelajaran dimulai, guru dapat membagikan fortnight tadi atau weekly program tadi dan juga subject matter. Kalau yang dimakan fortnight atau weekly program itu adalah kumpulan target-target yang harus dicapai anak, dicapai murid yang sudah diinformasikan sebelumnya. Jadi anak-anak itu sudah tahu, oh minggu depan tuh saya akan belajar materi apa misalnya, atau target apa yang harus saya capai minggu depan. Misalnya di pelajaran IPA, oh belajar tentang energi, diharapkan apa? Energi listrik misalnya. Membuat contoh dari energi listrik misalnya gitu ya, misalnya IPA. Nanti yang matematika apa misalnya. Anak akan belajar tentang bilangan asli dan bilangan cacah misalnya begitu. Nah, itu dikomunikasikan atau diinformasikan seminggu sebelum pembelajaran itu terjadi. Jadi anak-anak udah tahu nih. Nah, subject matter itu rangkuman konsep teorinya. Jadi anak-anak diinformasikan materi apa yang akan dipelajari minggu depan, beserta rangkuman konsep teorinya dan contoh-contoh. Selanjutnya di pembelajaran, anak akan mengalami atau bersama-sama gurunya berkegiatan dan juga mengerjakan student learning sheet. Jadi guru tidak hanya mendesain, kalau dulu namanya worksheet itu ya, lembar kerja ya. Tapi sebelum lembar kerja dibagikan, guru dan murid dapat bersama-sama berkegiatan dulu. Ada demonstrasi dulu, ada presentasi dulu, ada mungkin game dulu, begitu ya. Kegiatan yang bermanfaat dulu buat mereka. Sehingga nanti ketika pembuktian mandiri itu berarti ketika SLS dibagikan, lembar kerja ya, atau namanya student learning sheet. Di student learning sheet itu tidak hanya berupa kumpulan soal-soal gitu ya. Angka Romawi 1, silanglah jawaban yang benar. Angka Romawi 2, isilah titik-titik di bawah ini. Isi dari SLS bukan itu. Maksudnya bukan hanya itu. Tetapi bagaimana menuntun anak, menuntun murid kita dari yang learning step A sampai ke learning step E tadi itu ya. Lalu di penilaian, guru juga memberikan diagnostik, itu sebelum pembelajaran dimulai, atau pada saat awal dia learning step A itu, guru dapat melakukan diagnostik. Bentuk diagnostik itu tidak hanya berupa tes tertulis ya, dikasih soal itu, ayo kerjakan, saya pengen tahu gitu ya. Tidak hanya berupa itu, tapi guru bisa mengkondisikan dengan
berbagai macam kegiatan. Bisa lewat game juga bisa, lewat pertanyaan diskusi juga bisa, lewat cerita pendekatan literasi juga bisa. Jadi macam-macam, tergantung kreativitas guru. Lalu formatif, setelah selesai 1 TP, maka diambil nilai formatif. Bentuk dari penilaian formatif sekali lagi tidak hanya tes tulis ya. Di sini tidak ada tes, banyak tes tulis, tetapi tes tulis itu bisa digantikan macam-macam, dengan tanya jawab bisa. Oke. Dengan dia diminta melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa dia mengerti atau paham sesuai dengan tujuan pembelajaran juga bisa. Sumatif ada sumatif lingkup materi dan juga sumatif akhir semester. Oke, ini adalah 5 langkah persiapan di mana guru-guru bisa membantu dirinya sendiri sebetulnya untuk lebih meminimalkan kerepotan setelah murid itu masuk gitu. Jadi sebelum tahun pelajaran baru berlangsung harusnya sudah selesai semua nih urusan administrasi atau urusan perencanaan. Urusan perencanaan sudah selesai nih. Sehingga ketika murid masuk, guru-guru bisa lebih punya banyak waktu untuk memperhatikan setiap murid yang ada beserta dengan baik buruk murid itu ya, permasalahan yang mungkin timbul gitu. Jadi tidak lagi diribetkan dengan administrasi. Perubahan pasti ada. Perubahan RPP dulu sudah disusun begini, ternyata kenyataannya ada yang berbeda dari yang direncanakan atau dibuat. Tidak apa-apa. Sejauh RPP itu yang kita sudah desain itu sudah jadi gambaran 1 tahun pembelajaran itu. Misalnya saya guru IPA misalnya. Nah, bagaimana pembelajaran IPA selama 1 tahun depan itu saya sebagai guru udah tahu betul, udah siap nih semuanya dari CPTP ATP sampai ke penilaiannya saya sudah punya semua tuh gambarannya. Sudah siap semua rubriknya. Jadi siap pakai untuk tahun pelajaran yang akan datang. Ya, itu dari saya untuk pemaparan secara teori. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan produknya. Tadi kan saya paparkan tuh teori-teorinya aja. Bagaimana landasan teori dari behavioristik sampai ke humanistik, kognitif, gitu ya, konstruktivisme. Lalu ada pembelajaran teorinya dari DOL tadi ya, Dimension of Learning punyanya Marsano tadi ya, sampai ke aplikatif learning step A to E. Nah, sekarang bentuk dari itu semua bagaimana? Dari CPTP ATP nanti dimasukkan ke subject matter, ke konsep rangkuman teorinya sampai ke SLS-nya. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan sharing dari Ibu Berlin. Ibu Berlin ini adalah guru SMA Kalam Kudus Jakarta yang lalu sudah kami dari bidang pendidikan membantu memberikan pendampingan di sana. Kepada Ibu Berlin, dipersilakan. Terima kasih Bu Febel. Selamat siang, Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom, kiranya Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan baik ya. Suara saya terdengar jelas? Jelas Bu. Terdengar. Wah, terima kasih. Saya diberikan kesempatan oleh Bu Febel untuk presentasi. Kiranya Bapak dan Ibu juga mungkin lebih berpengalaman dibanding saya ya. Saya juga masih guru. Kebetulan Bu Febel udah kasih pelatihan ke bagian Jakarta Barat. Izinkan saya untuk share screen ya Bapak dan Ibu. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan mempresentasikan tentang scope sequence yang tadi sudah Bu Febel juga jelaskan. Ini adalah ruang lingkup dan urutannya. Jadi scope sequence ini juga membantu guru untuk mempersiapkan materi. Nah, di sini coba saya geser karena ini tabelnya lumayan panjang ke samping. Jadi yang saya ambil di sini adalah fase E untuk kelas 10 matematika karena kebetulan saya sendiri guru matematika untuk SMA. Capaian pembelajaran pada fase E saya ambil dari CP
Mungkin Bapak dan Ibu juga mungkin sudah punya ya file CP-nya. Di sini capaian pembelajarannya adalah murid dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen, serta menggunakan barisan dan deret atau aritmatika dan geometri dalam bunga tunggal dan bunga banjemuk. Mereka dapat menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel, sistem pertidasamaan linear 2 variabel, persamaan dan fungsi kuadrat, dan persamaan fungsi eksponensial dalam menyelesaikan masalah. Mereka dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Mereka juga dapat menginterpretasi dan membandingkan himpunan data berdasarkan distribusi data menggunakan diagram pencar untuk menyelidiki hubungan data numerik dan mengevaluasi laporan berbasis statistika. Mereka Maaf, Bu Karlin. Ya. Maaf, Ibu bisa tunjukkan dulu dari CPTP-ATP-nya, Bu. Baru ke scope sequence. Oke. Untuk CPATP ini di sini ada udah CPATP-nya, Bu. Oh, sudah langsung Ibu gabung di sini ya? Oh, baik. Oke. Jadi teman-teman memahaminya, Bu. Jadi supaya teman-teman tahu bahwa CPTP-ATP-nya itu sudah langsung digabungkan menjadi scope sequence gitu ya. Jadi tidak disendirikan lagi supaya lebih praktis. Ya, jadi biar lebih praktis dan efisien. CPATP dan TP-nya saya masukkan ke dalam sekuensinya. Tadi kan membantu guru juga ya untuk mempersiapkan materi. Dan di sini materi untuk kelas 10 elemennya ada bilangan, lalu ada aljabar dan fungsi, geometri, dan yang keempat analisis data dan peluang. Sub elemen topiknya untuk bilangan ada 2. Yang pertama bilangan berpangkat, yang kedua adalah barisan dan deret. Nah, kita isi kompetensi dan kontennya. Kompetensi diambil KKO-nya, mungkin Bapak Ibu juga punya file KKO. Di sana ada tingkatan-tingkatan C-nya, C1 sampai C. Coba saya share ya, Bu. Nah, ini KKO-nya ada C1 sampai C6. C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C4 mengevaluasi, C6 menciptakan. Untuk tingkatan SMA sendiri mungkin minimum itu C3. Tapi lebih diharapkan untuk C4 untuk SMA. Nah, jadi KKO-nya bisa kita cari di sini. Nah, KKO yang saya gunakan di sini yang pertama untuk bilangan berpangkat, menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan berpangkat pecahan. Yang kedua itu menerapkan sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang ketiga itu membedakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, ini ada di C3 dan C4. Untuk nilai spiritualnya sendiri, untuk bilangan ini satu kesatuan nilai spiritualnya, yaitu keberpolaan matematika terlihat dari semua ciptaan Tuhan. Melalui matematika, manusia mampu melihat keteraturan, keindahan, geometri, dan pola alam realitas ciptaan Tuhan. Ini cukup relevan ya, Bu, dengan elemen Ibu dan Bapak sekalian. Nah, sikap karakter yang mau saya tonjolkan di elemen ini adalah menunjukkan sikap teliti dan sistematika dalam bekerja. Nah, di sini ada CWLEO-nya. Di sini sudah terdiri dari TP, ATP, BP, dan karakter. Ini sudah saya warnai sesuai dengan sifatnya masing-masing ya. Yang pertama, menggenerasikan sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan pangkat pecahan. Di sini diambil dari kompetensi dan konten. Lalu keberpolaan matematika dari semua ciptaan Tuhan ini diambil dari nilai spiritualnya. Yang terakhir, sikap karakternya menunjukkan sikap teliti dan sistematika dalam bekerja. Nah, begini rumusnya sampai ke bawah nanti, berarti kompetensi konten ditambah spiritual tambah sikap karakter. Untuk kompetensi dan konten tadi, Ibu dan Bapak bisa ngambil dari KKO, ininya, kata kerjanya, spiritualnya bisa direlevankan dengan elemennya masing-masing, karena kebetulan bilangan yang relevan adalah keberpolaan, lalu sikap karakternya juga yang relevan adalah sikap teliti dan sistematika dalam bekerja. Selanjutnya, setelah kita merumuskan CWLEO-nya, kita masuk ke dalam subject matter-nya atau rangkuman konsep teori. Nah, bilangan sendiri, rangkumannya itu terdiri dari konsep bilangan, hubungan antar bilangan, serta sifat-sifat bilangan untuk menyatakan kuantitas dalam berbagai konteks yang sesuai.
Di deret beda lagi konsep rangkuman konsep teorinya. Di sini ada rumus untuk menentukan suku ke n dari barisan aritmatika dan geometris serta masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, tadi Bu Febe juga udah menjelaskan tentang SLS ya. SLS ini adalah isinya memahami konsep kegiatan atau pekerjaan yang terjadi di SLS. Yang pertama untuk bilangan sendiri itu memahami. Jadi dalam SLS ini murid bisa memahami konsep bilangan, menyelesaikan masalah berpangkat dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi kembali lagi ke dalam kompetensi dan konten tadi. Alokasi waktunya untuk bilangan berpangkat sendiri, saya alokasi waktunya 8 jam pembelajaran. Asesmen formatifnya, asesmen tadi Bu Febe juga udah menjelaskan ada dua lingkup. Yang pertama itu asesmen lingkup materi, lalu ada akhir semester. Nah, di sini asesmen formatifnya untuk bilangan dengan barisan dan deret itu berbeda penilaiannya sudah pasti. Yang pertama untuk asesmen formatif, yang pertama ya, murid mampu menggeneralisasikan sifat-sifat bilangan berpangkat karena udah ada di kompetensi dan konten tadi. Yang kedua, murid mampu menggeneralisasi sifat berpangkat pecahan. Yang ketiga, murid mampu menggeneralisasikan bilangan berpola. Dan yang keempat, murid mampu menunjukkan sikap ketelitian dalam sistematika bekerja. Jadi sudah ada nilai sikapnya juga di sini. Begitupun dengan barisan dan deret. Untuk asesmen sumatifnya adalah gabungan dari penilaian asesmen formatif satu elemen. Elemen ini kan bilangan. Bilangan ini adalah bilangan berpangkat dan barisan dan deret. Jadi kedua penilaian dalam dua sub elemen ini digabung. Tapi kalau misalnya ada nilai bagian yang tertinggi, kita ambil yang tertinggi. Misalnya yang saya ambil di sini hanya 3. Karena murid mampu menggenerasikan bilangan berpola, ini udah termasuk menggenerasikan sifat-sifat. Itu bagian pertama sudah masuk dalam sini. Yang kedua ini menggenerasikan bilangan berpangkat juga sudah masuk ke dalam bilangan berpola. Jadi saya ambil satu aja. Lalu yang kedua ada murid mampu menerapkan barisan dan deret geometris serta menyelesaikan masalah yang terkait bunga tunggal. Ini adalah asesmen formatif yang ada di barisan dan deret. Yang ketiga, untuk penilaian asesmen sumatifnya ini yang penilaian sikap. Murid mampu menunjukkan sikap ketelitian dan sistematika bekerja. Jadi dalam sumatif juga harus ada penilaian sikapnya. Nah, karena saya diberikan kesempatannya hanya untuk mempresentasikan satu elemen aja bilangan berpangkat. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subject matter-nya. Nah, subject matter ini kan akan diberikan kepada murid. Jadi sebelumnya akan diberikan kepada murid agar murid-murid misalnya minggu depan akan diajari bilangan berpangkat. Jadi minggu ini mereka udah diberikan subject matter-nya, semacam pretest. Nah, di sini ada bilangan berpangkat karena ini untuk murid, jadi saya bikin lumayan berwarna juga biar menarik pengertiannya dan sifat-sifatnya sesuai dengan kompetensi tadi yang saya jelaskan. Saya tuliskan juga di sini karena ini bergambar, jadi saya tuliskan juga. Saya buatkan juga yang deskripsinya. Apa itu pangkat bulat positif? Karena di gambar ini hanya rumus-rumus singkatnya saja. Jadi nggak ada keterangan variabel ini maksudnya apa, M itu maksudnya apa. Jadi di bawah di lembar kedua, saya menjelaskan secara deskripsinya. Dan nanti subject matter ini akan diberikan kepada murid. Sini saya jelaskan 8 sifat-sifat bilangan berpangkat sesuai dengan sifat-sifat yang sudah ada di gambar, dan saya berikan juga contohnya. Contoh yang sesuai dengan rumusnya juga. Dan yang di lembar ketiga, saya juga memberikan bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari pada sifat pangkat bulat positif. Jadi, biar murid-murid juga tahu apa sih kegunaan belajar bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di sini saya ambil contoh. Di zaman globalisasi yang serba digital ini, pasti kalian memiliki akun media sosial dengan beberapa teman virtual. Jika dalam satu akun kalian memiliki 50 teman, dan ternyata teman kalian juga memiliki 50 teman yang berbeda, tentunya kalian dapat terhubung satu sama lain dengan kemungkinan yang cukup besar.
Dengan begitu, perhitungan ini dapat dikatakan dengan kalimat matematikanya 50 kuadrat atau 50 pangkat 2. Nah, bilangan berpangkat ini memenuhi sifat pangkat bulat positif. Lalu saya juga sertakan di sini akun YouTube atau video YouTube untuk anak-anak belajar di rumah sebelum pembelajaran selanjutnya dipaparkan oleh guru. Jadi mereka sudah memahami konsep-konsepnya terlebih dahulu gitu. Jadi saya tuliskan di sini, untuk semakin memahami konsep bilangan berpangkat, kalian dapat melihat tayangan pada link berikut ini. Gitu. Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan quotes di bawahnya biar anak-anak juga termotivasi. Gitu. Quotes untuk bilangan berpangkat mungkin yang menurut saya lebih relevan ya, hidup ini seperti matematika, selalu ada cara untuk memecahkan masalah. Gitu. Ini untuk subject matter-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SLS-nya. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk SLS sendiri, di sini sudah formatnya seperti ini. CWLIO-nya kita bisa tuliskan lagi di dalam SLS-nya. Tadi Bu Febe sudah menjelaskan ada tahapan belajar dari A sampai E. Yang pertama adalah ayo bereksplorasi atau aku bisa. Nah, di sini ada pengkondisian menarik keluar pengalaman pengetahuan murid lalu berkegiatan. Nah, saya menuliskan di sini ini adalah contoh soal bilangan berpangkat. Dapatkah kamu menyebutkan sifat bilangan berpangkat yang digunakan pada contoh soal di bawah ini? Nah, di sini murid itu dituntut untuk menimbulkan rasa ingin tahu, disesuaikan dengan ketertarikan murid. Nah, jadi ada prosedur yang jelasnya juga ya, karena ini A, berarti ayo bereksplorasi. Saya mengambil contoh di sini, lalu murid-murid menjelaskan sifat bilangan apakah ini. Karena mereka sudah mendapatkan subject matter, berarti mereka sudah melihat kalau misalnya contoh ini tuh termasuk sifat yang mana. Selanjutnya, angka yang kedua adalah bagaimana aku tahu? Be understood. Sini. Ayo tunjukkan kemampuanmu. Jika kamu sudah mengerti dengan sifat-sifat bilangan berpangkat, dapatkah kamu menyelesaikan soal bilangan berpangkat dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat? Tunjukkan kemampuanmu dalam menyelesaikan soal-soal bilangan berpangkat berikut ini. Nah, di sini adalah pemaparan konsep-konsep atau informasi. Nah, menggunakan imajinasi juga, menggunakan cerita, simbol, berbasis masalah dan solusinya juga. Jadi, be understood ini juga bikin si murid ini dapat menemukan jawaban-jawaban dari soal-soal. Di sini saya sudah memaparkan beberapa soal, ada 5 soal yang sudah mencakup. Tadi ada beberapa sifat, ada 8. Ada satu soal yang mungkin terdiri dari 2 sifat, ada yang pecahan, ada yang pangkat negatif, atau ada yang bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, lalu dikalikan dengan pangkat negatif. Nah, ini bisa kita berikan kepada murid agar memberikan stimulus mungkin ya Bu ya, dan Bapak. Be understood. Dan yang ketiga, cari tahu yuk, check it out. Nah, ayo periksa pemahamanmu. Cocokkan pemahamanmu dengan konsep bilangan berpangkat di bawah ini. Jadi dari bagian B tadi, yaitu bagian B adalah be understood. Nah, lalu kita check it out, kita mengecek, diperiksa lagi pemahamannya. Soal-soal yang tadi diberikan penyelesaiannya, lalu kita cocokkan dengan sifat-sifat bilangannya. Misalnya nomor 1 ini cocoknya dengan sifat bilangan yang berapa? Nah, karena ini bilangan berpangkat, berarti cocok dengan sifat yang 1. Karena gambarnya kurang jelas ya. Kurang besar mungkin. Jadi murid diberikan arahan untuk mencocokkan soal-soal dengan sifat-sifatnya. Diperiksa lagi pemahamannya. Lalu yang keempat adalah dengar dan ulangi, do listen and repeat. Ceritakanlah dengan bahasamu. Tuliskanlah sifat-sifat bilangan berpangkat pada kotak yang tersedia di bawah ini. Jadi, kita sediakan 8 kotak sesuai juga dengan 8 sifat, karena saya sudah memberikan 8 sifat juga kepada mereka. Mereka ditugaskan untuk menuliskan sifat-sifat apa aja yang ada di bilangan berpangkat. Seperti itu.
Yang keempat adalah evaluasi. Aplikasikan pencapaianmu. Tadi Bu Febe juga sudah menjelaskan template-nya apa aja yang harus ada di evaluasi. Yang pertama, apa yang sudah kamu pelajari. Yang kedua, apa yang harus diingat ketika menyelesaikan soal bilangan berpangkat. Dan yang terakhir, bagaimana perasaanmu setelah bisa menyelesaikan soal latihan bilangan berpangkat. Ini bagian yang refleksi dan komitmennya, yang pertama adalah, apakah tujuan kamu mempelajari bilangan berpangkat? Yang kedua, pernahkah kamu mengerjakan soal bilangan berpangkat dengan konsep yang salah? Yang ketiga adalah, apa cara yang kamu lakukan untuk memperbaiki konsep yang salah tersebut? Yang keempat, bagaimana cara kamu mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari? Jadi itu adalah yang saya barusan paparkan adalah bagian-bagian dari SLS. Dari A sampai E, lalu ada refleksi dan komitmennya. Begitu Bapak dan Ibu pemaparan dari saya. Kira-kira mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang dipertanyakan. Dari bagian mungkin. Oh iya, ada yang usul untuk KKO-nya hemat kita tidak boleh langsung menentukan, tapi KKO yang kita tentukan tergantung hasil asesmen yang kita lakukan dalam kelas. Ya, baik, Bu. Ya. Terima kasih, Ibu atau Bapak. Mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Febe untuk pemaparan selanjutnya. Oke. Terima kasih Bu Berlin untuk sharing yang sudah diberikan. Bagaimana dari CPTP-ATP-nya langsung dimasukkan di satu format yang sama ya dengan scope sequence. Tapi langkahnya sebetulnya itu sebelum Bu Berlin menata pasti sudah menentukan CPTP-ATP dulu tuh langkah awalnya. Baru setelah itu dikembangkan scope sequence artinya diurutkan mana yang diberikan terlebih dahulu, setelah itu diberikan yang terkemudian. Secara konsep matematika mana itu urutannya. Nah, kalau sudah ditentukan begitu, baru selanjutnya di kolom-kolom selanjutnya itu ada penilaian ya nanti yang di sebelah sana, penilaian yang ditentukan. Nah, tadi ada masukan bahasa KKO memang untuk bahasa KKO di kompetensi, bahasa KKO untuk menentukan kata kerja di kompetensi itu pasti harus terrealisasi pada penilaian. Itu pasti otomatis. Jadi ketika sudah menentukan TP dengan bahasa KKO secara kompetensinya, nah itu juga merupakan target yang harus dicapai, dibuktikan lewat penilaian nanti, gitu ya. Jadi memang antara TP dan penilaian ya harus sama, karena itu yang merupakan tagihan nanti ya kepada anak-anak kita. Terima kasih juga tadi Ibu, siapa itu tadi Ibu atau Bapak ya, Metnal Bawel, mungkin bisa memperkenalkan diri, jadi kita semua mengenal Bapak atau Ibu dari Kalam Kudus mana? Karena terus terang saya kadang asing dengan Bapak Ibu, saya kurang ingat juga, sehingga kita semakin dekat ya untuk bisa saling kenal gitu. Coba tadi Bapak atau Ibu jangan malu-malu. Oh, dari Kalam Kudus Merauke ya, salam kenal Bapak atau Ibu ini, maaf. Metnal Bawel. Oke, mungkin mikrofonnya, oh Bapak, oke. Mungkin mikrofonnya lagi bermasalah Pak ya, jadi lewat kolom chat. Oke, terima kasih Pak untuk masukannya dan juga perkenalannya. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah di-sharingkan dari Ibu Berlin, bagaimana dari CPTP-ATP dituangkan ke subject matter. Jadi subject matter itu merupakan rangkuman konsep teori. Di dalam situ isinya bukan kumpulan soal, ya, bukan soal-soal, tetapi betul-betul rangkuman konsep teori disertai dengan contoh-contohnya. Apa materi apa yang mau kita bahas minggu depan? Nah, Bapak Ibu membuat subject matter itu, rangkuman konsep teorinya, dan itu dibagikan ke anak-anak. Dibagikannya boleh berupa soft copy maupun hard copy ya, terserah Bapak Ibu. Tetapi kalau bisa berupa soft copy lebih baik, jadi online asynchronous itu bisa jalan.
Kalau nanti dibagikan sebagai hard copy, offline asynchronousnya bisa jalan, gitu ya. Jadi subject matter itu merupakan PR untuk anak-anak baca dan juga pelajari. Oke, ada Bapak Yohan Latekai. Iya, kepada Bapak Yohan, tadi raise hand, dipersilakan Pak. Tadi ada yang raise hand ya? Bapak. Minta maaf, tertekan. Ibu, sorry, saya kira Bapak. Oke, Ibu. Oh, enggak sengaja tertekan ya. Oke, enggak apa-apa. Tapi kalau Ibu mau sharing, enggak apa-apa loh, Bu. Ibu Yohan. Oke. Jadi, kembali lagi subject matter. Jadi, subject matter diberikan supaya anak-anak memiliki background knowledge. Jadi, membentuk background knowledge-nya dulu, sehingga anak-anak ketika belajar sama kita nih, minggu depan misalnya, mereka sudah memiliki pemahaman dulu. Konsepnya udah dibantu, diluruskan dulu nih. Sehingga nanti di pembelajaran tidak terlalu berat untuk guru mengangkat anak-anaknya gitu ya, untuk mencapai TP-TP yang didesain. Kalau subject matter-nya tidak dibuat, anak-anak tidak mempelajari itu, maka nanti di pembelajaran, kalau muridnya bisa cepat catch up nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, maka akan berat sekali buat guru untuk membantu anak mencapainya gitu. Oke. Nah, di subject matter itu nanti juga bisa membantu guru mendesain diagnostiknya. Jadi penilaian diagnostiknya itu bisa diberikan di langkah pembelajaran A tadi ya, di SLS-nya itu yang di A itu. Kalau tadi Bu Berin mendesain pembelajaran langkah A itu dengan minta anak menebak, ini sifat bilangan yang apa ya gitu. Nah, anak tahu ini sifat bilangan apa kan setelah membaca subject matter yang dibagikan itu kan. Nah, kalau akan ketahuan anak ini baca apa enggak tuh subject matter-nya gitu kan. Sehingga kalau di kelas ketemu sama gurunya bisa terjadi kegiatan pembelajaran yang hidup. Yang betul-betul ada interaksinya gitu loh. Jadi tidak monoton satu arah dari guru terus, seperti saya ini sekarang monoton ini. Satu arah saya terus yang ngomong dari tadi, Bapak Ibu cuma diam dengerin gitu. Nah, tapi kalau di kelas bukan begini caranya. Jadi lebih hidup interaksinya. Guru cukup memberikan 1-2 patah kalimat untuk pengantar, biarkan anak yang bereksplorasi. Gitu. Sambil di guidance oleh Bapak Ibu. Gitu ya. Sehingga di subject matter yang diberikan itulah PR-nya. Oke. Tadi ada Ibu siapa? Ibu Mei ya tadi ya. Oke, silakan Ibu Mei Nababan. Ya Ibu, terima kasih Bu Febe. Saya dari Alam Kudus Merauke. Ibu, saya mau bertanya tentang subject matter. Itu kita membuat subject matter, apakah dari tujuan pembelajarannya atau dari mana Ibu? Demikian Ibu. Apa dari CP-nya maksud saya? Apa dari CP-nya yang kita buat subject matter-nya atau dari tujuannya kah kita membuatnya? Ya karena dari satu CP kan kita banyak tujuan tuh Bu. Jadi bagaimana caranya Ibu untuk sampai ke subject matter-nya? Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Jadi subject matter itu guru desain atau guru buat pastinya diambil dari TP, Ibu. Oke. Karena TP merupakan hasil breakdown dari CP. CP yang sesuai dengan elemennya ya. Itu kan di satu CP itu banyak elemen tuh. Kalau matematika kan ada elemen bilangan ya. Ada elemen aljabar gitu kan. Nah, sesuai elemennya. Jadi subject matter dibuat berdasarkan TP-nya. Meskipun ada 3 TP, 5 TP, itu diakumulasi di satu subject matter. Karena masih dalam satu elemen, Ibu. Nah, gitu ya. Yang mengunci adalah elemennya. Elemennya bilangan. Nah, tapi di dalam bilangan itu di breakdown lagi, Ibu. Subelemen. Jadi lebih dikunci lagi di subelemen.
Kalau tadi bilangan kan ada dua ya, bilangan berpola, tadi apa? Bilangan berpangkat dan juga barisan dan deret, gitu kan? Nah, ini adalah subject matter di bilangan berpangkat, bukan barisan dan deret. Meskipun pada elemen bilangan, tapi subject matter lebih dikerucutkan lagi sesuai sub-elemennya. Gitu. Nanti subject matter barisan dan deret ada lagi, gitu. Karena beda di waktu pembelajaran beda. Jadi subject matter barisan deret ya sesuai dengan TP barisan deret gitu. Itu ya Ibu Bapak. Jadi subject matter dibuat berdasarkan TP. Nah TP-nya itu berdasarkan sub-elemennya dari elemen yang sesuai CP-nya itu apa gitu. Ya semoga menjawab Ibu. Ya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi penjelasan tadi sudah jelas dari landasan teorinya sampai ke praktek tadi sudah ditunjukkan oleh Ibu Berlin bagaimana memasukkannya sampai ke SLS gitu ya. Jadi di SLS itu isinya kegiatan pembelajaran dari A to E. Gitu ya. Bagaimana dari step-stepnya langkah-langkahnya itu membuat anak lebih bisa eksplor. Bisa ada momen wadah untuk anak menunjukkan dulu, terutama di learning step awal itu ya. Dan ada pembuktian, lalu ada pemeriksaan, lalu sampai menceritakan ulang dan evaluasi yang terakhir. Ya. Nah penilaian formatif itu bisa dilakukan di langkah D, ya didengar dan ulangi. Jadi minta anak mengulangi dengan bahasanya sendiri. Nah ketika anak mengulangi dengan bahasanya sendiri, itulah guru bisa melakukan penilaian formatif. Sesuai dengan TP-TP-nya itu. Penilaian formatifnya tidak hanya berupa soal ya, tertulis gitu, macam-macam. Bisa lewat tanya jawab bisa, ya lewat literasi juga bisa, lewat permainan juga bisa, tergantung topiknya ya, gitu, topiknya apa. Oke, ada pertanyaan. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Ada dari Bapak Metnal Bawel, dalam Kurmer, apakah hanya berbasis materi atau gabungan antara materi dan kompetensi anak? Oh, oke. Terima kasih Pak, tadi sudah jelas ditunjukkan oleh Bu Berlin bahwa kita guru mendesain pembelajaran berdasarkan kompetensi plus konten. Oke, kompetensinya itu jelas ada, ditambah kontennya apa. Nah, malah kita di IB Learning tidak hanya kompetensi dan konten. Kalau Kurmer memang kompetensi dan konten, tetapi kita sekolah Kristen memuat pendidikan Kristen, kita mengintegrasikan juga dengan konsepsi FRC-nya. Bagaimana konsepsi FRC itu masuk ke dalam kompetensi dan konten, sehingga menghasilkan sikap karakter Kristennya keluar di situ. Dan itu ada di kalimat CWLEO tadi, yang sudah ditunjukkan oleh Bu Berlin di scope sequence-nya tadi ya. Bagaimana terintegrasi tiga hal itu, kompetensi dan konten, spiritualnya itu adalah si FRC, lalu sikap karakternya. Dan itu tiga unsur itu tergabung di dalam satu kalimat CWLEO. Christian Worldview Learning Approach Objective. Itu adalah TP-nya, tujuan pembelajarannya IB Learning gitu ya. Memuat tiga tadi ya, kompetensi dan konten, spiritual CFRC, dan juga sikap karakter Kristiani. Semoga menjawab Bapak Metnal. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menjawab, mau bertanya atau mau men-sharingkan juga boleh loh, nggak cuma tanya. Kalau misalnya sejauh mana Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum merdekanya, sejauh mana integrasi CFRC-nya juga boleh ya. Silakan. Jadi satu dengan yang lain bisa belajar dan juga siapa tahu bisa menginspirasi ya, menginspirasi sekolah Kalam Kudus yang lainnya. Oke, saya lihat ada Ibu Fitri, Dirpel Kalam Kudus Merauke. Selamat sore Ibu. Ada Bu Agus, ada Bu Yani, Kepala Sekolah SD Bandung. Selamat sore. Alia, selamat sore. Juga Bapak Ibu yang lain, silakan kalau mau sharing. Bu Yani mau sharing Bu di SD di
Di sana sudah sejauh mana? Oh, masih mute. Oh, atau gangguan internet kah? Ibu Yani-nya freeze. Oke. Ya, Bu Febe, maaf ada gangguan. Terdengar, Bu? Ya, Bu, terdengar. Iya, maaf ada gangguan. Ibu, untuk persiapan Kurikulum Merdeka, khususnya di unit kami, Kalam Kudus TKI Bandung, kalau totally sih belum melaksanakan untuk Kurikulum Merdeka ini. Kami baru persiapan. Jadi masih masih mengadopsi metode-metode ajar dengan untuk guru-guru sendiri masih mempersiapkan untuk training-training persiapan ke sana, Bu. Tapi untuk metode ajar itu sudah mulai dibiasakan gitu untuk melaksanakan dan mempelajari persiapan-persiapan kurikulum merdeka itu terus dilaksanakan kalau di kami seperti itu. Oke. Berarti sekarang sudah itu, mulai mengarah, Bu, ya? Iya. Oh, oke. Berarti udah mulai menunjukkan. Terima kasih, Bu Febe. Oke, terima kasih Bu Yani untuk sharingnya. Berarti pelan tapi pasti ya sudah mulai menerapkan ke arah ke Kurmer ya. Mungkin dimulai dengan metodenya dulu juga nggak apa-apa sambil pelan-pelan mempelajari pembuatan CPT-PATP-nya. Oke, angka yang sangat bagus ya, dari SD Kristen Kalam Kudus Medan, dari SD Kristen Kalam Kudus Bandung. Untuk teman-teman dari Kalam Kudus yang lain bisa juga men-sharingkan ya apa yang ada di cabang masing-masing, silahkan. Atau mau saya panggil satu-satu? Yang saya kenal cuma beberapa nih di sini. Atau ada mau bertanya lagi? Ini biasanya kalau bertanya malu-malu semua. Ya Bapak Ibu, ada lagi? Kalau nggak ada berarti sudah paham nih. Nanti berarti udah siap gantian ya. Nanti pertemuan mendatang ada saya minta dari cabang yang presentasi ya. Seperti tadi Bu Berlin gitu ya. Kan udah menunjukkan produknya tuh ya. Nah nanti pertemuan mendatang bisa ada yang sharing ya. Siap Bapak Ibu? Bagaimana, siap? Jawab dong, siap gitu loh. Oke? Pasti bisa. Oke. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, saya kira pertemuan siang atau sore hari ini bisa kita sama-sama akhiri. Terima kasih untuk atensi dan juga waktu yang Bapak Ibu berikan untuk kita sama-sama belajar bagaimana menerapkan IB Learning di dalam Kurmer dari start awal ya, pembuatan CPT-PATP-nya tadi sampai pembuatan SLS-nya ya, tadi ya, Students Learning Sheet-nya. Oke, terima kasih. Dari Ibu Indra, ada lagi yang hendak disampaikan? Dipersilakan. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dalam sama-sama kita mempelajari implementasi IB Learning ke dalam Kurmer. Mungkin untuk berikutnya kita akan mempelajari
bukan mempelajari, tetapi dari teman-teman guru, rekan-rekan guru bisa mempresentasikan seperti yang tadi Ibu Berlin berikan ya. Jadi kita sama-sama belajar dan juga kita akan melihat proyek profil Pancasila untuk yang berikutnya, pertemuan berikutnya gitu ya. Tapi setelah ini Bapak Ibu bisa mempelajari bagaimana menyiapkan modul ajar dan juga SLS-nya seperti yang tadi diberikan itu. Ya mungkin itu dulu. Terima kasih Bu Febe atas waktunya. Saya kembalikan ke Bu Febe. Oke, terima kasih Bu Indra. Oke Bapak Ibu, sebelum kita akhiri mungkin kita bisa foto dulu ya pasti. Jadi ada like capture the moment. Ya, momen kebersamaan dengan Bapak Ibu. Ibu ini jarang-jarang nih saya nih ya kan. Nah, mumpung Bapak Ibu bisa on cam semua nih. Coba yang pakai masker. Oh ya, saya juga pakai masker ya. Dibuka dulu. Mau foto. Nanti Pak Jo bantu foto ya Pak Jo. Nanti masuk di medsos. Nanti like and subscribe. Nanti wajah-wajah guru-guru Kalam Kudus terkenal nih ya kan. Masuk di medsos si KKI. Ya, keren pasti. Ya Pak Jo bisa tolong foto. Pak Jo ada enggak ya? Pak Jo. Pak Jonathan standby kah? Saya rasa Pak Jonathannya lagi terima telepon kali ya. Soalnya kemarin juga begitu. Saya bantu foto Ibu ya. Oh, iya ya Pak. Thank you Pak Adi. Ini karena Jimit jadi terbatas ya. Satu slide saja. Oke. Ya. 1, 2, 3. Baik, sudah. Sudah ya. Oke. Terima kasih Pak Adi. Oke Bapak Ibu, thank you. Kita tadi sudah doa bersama. Sekarang kita juga tutup dalam doa ya. Tadi Pak Adi sudah foto. Sekarang juga doa penutup ya Pak. Terima kasih Pak Adi. Silakan doa penutup dibawakan oleh Bapak Adi. Baik. Terima kasih Bu Febe. Mari kita bersama-sama bersatu hati. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Bapak, kami juga berterima kasih ketika Tuhan sudah memilih dan memanggil kami di dalam pelayanan yang kami saat ini sedang kerjakan. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini, kami bisa bersama-sama sharing, belajar, dan brainstorming bagaimana implementasi IB Learning dalam kurikulum Merdeka. Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan pada saat ini boleh menolong kami untuk kami bisa bersama-sama untuk memperlengkapi di dalam kami bisa mempersiapkan untuk pengajaran yang lebih baik lagi. Tuhan juga berterima kasih untuk Ibu Febe dan tim yang sudah menolong dan memperlengkapi kami. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh terus memakai dan memberkati pelayanan Ibu Febe dan tim. Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap pimpinan dan juga guru-guru di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kami membutuhkan pertolongan Engkau, kami membutuhkan perlindungan dari Engkau ya Bapa di dalam kami melaksanakan tugas kami sehari-hari. Biarlah belas kasihan Tuhan yang menolong kami, khususnya di dalam setiap tugas dan juga setiap hal yang kami sedang gumulkan, khususnya di dalam implementasi kurikulum IB Learning ini. Tuhan kiranya menolong kami ya Bapak, memberikan kami hikmat. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami mau menyerahkan juga untuk kegiatan kami selanjutnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Pak Adi. Demikian Bapak Ibu, kita setelah mengakhiri pertemuan siang atau sore hari ini, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Semangat ya, tetap semangat. Selamat berkarya. Terima kasih.
Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.